Saudara, isu penguatan pertahanan hingga perdamaian dunia ada di dalam visi misi ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi apa yang baru dari visi misi itu yang juga akan kemudian diangkat dalam debat Capres pada hari Minggu nanti? Kita ulas bersama di pagi hari ini, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Sudah ada Pak Supomo yang masih kita tunggu. Kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Bobi Adityo Rizaldi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bobi. Selamat pagi Mbak Disti, Bu Tuti. Ya, dan juga ada Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bu Ngudi Astuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Tuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ya, Disti. ya. Ini kan kita tinggal menghitung hari ya sampai hari Minggu. Udah nggak sabar lah Kak nampaknya ini ya ketiga calon presiden untuk debat mendeliver gagasan di bidang pertahanan, keamanan, kemudian geopolitik dan juga hubungan internasional. Ini kalau kita tahu ya Mas Bobi, sejumlah poin visi misi ketiga paslon ini bisa dikatakan ya mirip-mirip lah ya. Misalnya ini salah satunya adalah inisiator perdamaian dunia. Nah, kalau dari pasangan Prabowo Gibran nantinya konkretnya akan seperti apa? Bukankah selama ini kita tahu kita menjadi salah satu garda terdepan yang kemudian menginisiator soal perdamaian dunia? Ya, jadi intinya adalah kita ingin melanjutkan kesinambungan kepemimpinan di perdamaian dunia sesuai dengan konstitusi kita bahwa kita menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia ini. Dan ini sangat besar artinya kepemimpinan tersebut. Kenapa? Kepemimpinan di dalam inisiator perdamaian dunia ini bukan hanya semata-mata hanya memperjuangkan perdamaian dan keadilan saja, tetapi ini adalah juga suatu kepercayaan. Kepercayaan yang tumbuh ini akan banyak mendapatkan sisi dari hubungan internasional, baik itu diplomasi selain ekonomi, tetapi juga hubungan bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan. Misalkan kita menjadi inisiator untuk penyampai pesan dari negara-negara OKI untuk kita menyampaikan gencatan senjata di Israel. Ini artinya adalah Indonesia di dalam komunitas tersebut itu dipercaya, dan kalau dipercaya sebagai suatu negara besar yang mampu menyampaikan pesan ke negara adidaya, itu artinya apa? Artinya kita juga mampu melakukan hal-hal yang lain yang bukan hanya di perdamaian saja, tapi sektor-sektor peningkatan kesejahteraan lainnya. Ini yang paling utama kenapa kita terus ingin berperan aktif, bukan hanya berperan aktif tapi juga memastikan kepemimpinan dan sebagai inisiator di sektor ikut serta perdamaian dunia. Oke, kalau dari Bu Tuti, dari Ganjar sendiri seperti apa? Yang jelas kita yang selama ini adalah tetap membela Palestina, karena negara Palestina tidak ada hukum untuk menyerang negara lain kalau negara itu berdaulat. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Karno pada KAA, Konstitusi Afrika, Dasar Bandung itu bahwa sejak dari tahun 55 bahwa Indonesia tetap membela Palestina sebagai sebuah negara yang harus merdeka dari penjajahan Israel. Artinya mulai dari zaman Soekarno sampai detik ini Indonesia tetap konsisten untuk membela Palestina. Salah satu saya kagum ya sama Pak Ganjar ini. Jadi waktu Piala Dunia itu ketika kontingen Israel mau datang ke Indonesia, maka dia menolaknya. Sehingga Piala Dunia untuk U17 tidak jadi di Indonesia. Itu adalah bentuk dari komitmen bangsa Indonesia untuk membela negara Palestina. Yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, jelas akan ikut juga dalam organisasi konferensi Islam untuk membela Palestina dan juga PBB, supaya PBB berfungsi sebagai perdamaian internasional, menghentikan peperangan yang ada di Palestina dengan Israel dan tidak jatuh korban-korban kemanusiaan yang tidak bersalah di Palestina. Terima kasih. Oke, Bu Tuti, kalau tadi menjelaskan salah satu bentuknya adalah kalau kita mereview kembali pada saat itu memang Pak Ganjar Pranowo adalah salah satu orang yang kemudian menolak pada saat Pildun ini timnas Israel untuk berada di Indonesia begitu ya, untuk datang ke Indonesia. Nah, kalau dari pasangan Prabowo sendiri untuk soal konflik yang kita tahu Palestina sama Israel ini masih bergulir sampai saat ini. Posisi kita nantinya ketika nanti
Pak Prabowo benar-benar memimpin Indonesia, seperti apa, Mas Bobi? Sudah pasti kita akan meneruskan kepemimpinan bahwa kita adalah menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina di seluruh forum internasional, termasuk juga di PBB, dan juga memastikan saat ini humanitarian aid itu bisa masuk. Dan juga satu bentuk lagi kita ikut serta secara aktif adalah memastikan ada keberadaan eksistensi di sana, seperti adanya rumah sakit yang hancur di Gaza itu harus dikembalikan seperti semula kembali. Jadi ini adalah memastikan bahwa kita juga melaksanakan amanah konstitusi dan juga sikap tegas bahwa kita selalu konsisten untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Dan ini bukan hanya untuk di Palestina saja. Kita juga dalam kepemimpinan regional juga memastikan menjadi inisiator perdamaian di Myanmar. Dan juga sudah terbukti bahwa kita juga dipercaya dalam mencoba memastikan adanya perdamaian di dunia dalam konflik yang saat ini yang terjadi, yaitu di Ukraina dan Rusia. Jadi ikut serta dalam perdamaian dunia ini bukan hanya sebagai ikut serta, tapi berpartisipasi aktif dan juga mengambil kepemimpinan dalam hal itu. Oke, kalau tadi kita lihat bisa ditampilkan kembali slide grafisnya. Kita lihat bagaimana kemudian ini adalah visi misi dari pasangan 02 Prabowo Gibran. Salah satu yang kemudian menarik adalah soal dukungan kemerdekaan Palestina ya Mas Bobi. Ini ada perjuangkan KBRI di Palestina. Betul. Nantinya akan seperti apa dan apa yang kemudian menjadi alasan harus memperjuangkan KBRI di Palestina? Ya, kita memastikan bahwa adalah bentuk pengakuan, recognition terhadap negara Palestina itu adalah dengan membangun KBRI di sana secara fisik, bukan hanya pengakuan secara istilahnya hanya sebatas di atas kertas. Ini adalah salah satu perwujudan dari sikap politik kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara adalah salah satunya mengakui keberadaan negara Palestina secara fisik. Oke, secara fisik mengakuinya adalah memperjuangkan. Dan ada perwakilan secara fisik di sana. Oke, dan harus ada perwakilan secara fisik. Itulah merupakan salah satu bentuk dukungan yang kemudian dianggap prioritas dan harus diperjuangkan, begitu ya Mas Bobi. Nah, kalau Bu Tuti sendiri seperti apa soal ini? Yang jelas harus ada perlindungan warga negara kita yang ada di Palestina. Oke. Karena secara diplomasi kita punya hubungan dengan Palestina, bahwa salah satu mufti atau ulama besar di Palestina adalah yang pertama mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita punya hutang budi, tanggung jawab moral politik bahwa kita sama negara Palestina harus saling mendukung. Jadi ketika Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Palestina, tentu kedutaan itu harus diperkuat karena kedutaan di sana fungsinya untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di Palestina setelah melakukan hubungan diplomatik, hubungan bilateral dengan negara Palestina. Oke, ini juga yang kemudian adalah politik bebas aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kalau dari Bu Tuti sendiri tadi Mas Bobi sudah didengarkan, kita simak. Ini lebih ke prioritasnya berarti perlindungan WNI-nya dulu yang ada di Palestina. Betul ya Bu Tuti ya? Nomor satu itu ya. Yang kedua adalah solidaritas kemanusiaan yang ada di Palestina. Karena memandang bahwa manusia itu derajatnya sama, harus dimanusiakan. Tidak boleh sesama manusia menghabisi manusia yang lain. Itu melanggar hak asasi manusia. Kalau pasangan Prabowo Gibran memperjuangkan KBRI di Palestina, kalau untuk Ganjar sendiri, apakah tidak ada wacana soal ini? Sama, ada bahwa juga keberadaannya juga harus ditegakkan, dilindungi untuk diplomasi yang ada di Palestina. KBRI kalau misalkan Prabowo Gibran ini memperjuangkan adanya KBRI di Palestina, ini adalah salah satu bentuk nyata begitu ya. Kalau untuk Ganjar Mahfud sendiri tetap tidak ada. Sama. Kita tetap memperjuangkan keberadaan KBRI di Palestina. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat ini kan kemudian Bu Tuti, seberapa penting isu Palestina ini masuk ke dalam visi misi dari pasangan Ganjar Mahfud ini?
sangat penting karena Indonesia adalah negara yang merdeka dan juga harus seperti dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa, maka seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena negara Palestina adalah negara bagian dari masyarakat dunia, Indonesia dengan menghadapan politik luar negeri yang bebas aktif, bebas, artinya tidak memilih blok barat dan blok timur, aktif ikut serta dalam perdamaian dunia, wajib hukumnya untuk membela kemerdekaan Palestina. Ini karena apa? Mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, tentu kita simpatik ya dengan rakyat yang ada di Palestina yang dihabisi oleh bangsa-bangsa Israel. Oke, ini kita masih membahas soal bagaimana isu pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, salah satunya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang kita tahu sampai saat ini konflik di Gaza masih terus bergulir. Kita masih menunggu pastinya Bu Tuti dan juga Mas Bobi untuk tim ses dari Timnas Anies Muhaimin, Pak Supomo yang sampai saat ini masih terus berupaya kita hubungi begitu ya. Nah, ini juga yang perlu disoroti adalah yang belum juga selesai sampai saat ini adalah soal perlindungan. Ini perlindungan kepada pekerja migran yang pastinya jangan dilupakan begitu ya. Nah, langkah apa yang kemudian belum dilakukan pekerja kita sampai kemudian masih mendapatkan kekerasan? Seperti apa nanti langkah konkretnya untuk pasangan Prabowo Gibran sendiri seperti apa? Jadi pastinya sekarang kita adalah memperkuat instrumen negara yaitu PPWNI. PPWNI saat ini masih bentuknya itu adalah direktorat di bawah Direktorat Jenderal Protokol. Nah, oleh karenanya bila Prabowo Gibran ini akan menjadi presiden, ini akan dinaikkan menjadi setingkat Direktorat Jenderal. Nah, ini seperti halnya kenaikan status ini adalah pengembangan organisasi. Hal ini seperti juga pernah dilakukan di pemerintahan di Jepang. Nah, oleh karenanya dengan adanya penguatan secara internal, organisasi PPWNI ini akan menjadi lebih kuat dalam melakukan tugas-tugasnya dalam perlindungan pekerja migran kita. Dan ini juga selaras dengan penguatan organisasi di tempat lain yaitu seperti BNP 2 TKI. Yang paling utama adalah kita memastikan yang perlu adanya lintas sektoral yang saat ini sedang marak adalah untuk menangkal adanya TPPO atau human trafficking. Ini levelnya lebih tinggi dari pekerja migran. Oleh karenanya paling utama sebagai sebuah negara adalah memastikan adanya penguatan instrumen negara yang melakukan perlindungan warga negara kita. Kalau sebelumnya memang sudah ada ini, tetapi dengan adanya pengembangan organisasi ini akan memperkuat keberadaan negara dalam melakukan tugas dan fungsi perlindungan warga negara di luar negeri. Oke, terobosan baru apa yang nantinya akan dilakukan oleh Prabowo Gibran? Karena kan kalau kita lihat pekerja migran yang kemudian mendapatkan kekerasan, kasusnya banyak sekali yang bekerja di luar negeri itu karena memang mereka berangkat secara ilegal melalui jalur-jalur tikus. Walaupun kita tahu kemudian ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan dan segera dilakukan, jangan sampai kemudian pekerja migran kita ini masih dalam arti kata kecolongan untuk masuk melalui jalur-jalur ilegal. Itu yang tadi barusan saya sampaikan Mbak Adisti, bahwa kita adanya pengembangan organisasi, pengawasan terhadap lintas sektor itu sampai saat sekarang itu sudah ada. Kalau misalkan di dalam TPPO itu ada satkernya, tapi dengan adanya pengembangan organisasi ini seperti kalau misalkan polisi patroli di jalan raya. Saat ini patrolinya sudah ada, tapi dengan adanya pengembangan organisasi, patroli itu akan menjadi lebih rapat dan lebih kuat karena keberadaan organisasinya dan SDM sumber dayanya yang diarahkan itu lebih banyak. Itu maksudnya tadi. Oke, kalau dari paslon Ganjar Mahfud, Bu Tuti? Iya, itu yang pertama adalah dari dalam negeri dulu, Mbak. Jadi kalau misalnya ini Ganjar Mahfud ini kan sangat perekonomian nasional itu diutamakan. Jika perekonomian nasional itu sudah bagus, maka akan mengurangi migran ke luar negeri. Mereka bekerja di luar negeri itu karena untuk mencari sesuap nasi, sehingga mereka harus mendapatkan kekerasan dan bahkan pulang tinggal nama sampai mati. Jadi yang pertama adalah menertibkan
biro-biro pengiriman TKI ilegal itu, kalau biro-biro TKI ilegal itu sudah diminimalisir, maka tenaga kerja yang di luar negeri itu bisa diperkecil, sehingga masalah-masalah di luar berkaitan dengan kekerasan dan penyiksaan itu bisa dikurangi. Di samping itu juga memperkuat peran dari para diplomat yang ada di luar negeri agar melindungi dan melayani warga negara kita yang bekerja di luar negeri secara aman dan damai. Oke, kalau dari paslon Ganjar Mahfud ini bisa dikatakan penguatan ekonominya dulu, karena pahlawan devisa kenapa mereka sampai rela, karena memang bisa dikatakan ingin memperbaiki kehidupannya. Tanggapan Anda, Mas Bobi? Ya, namanya pekerja migran itu akan selalu ada karena memang selalu mungkin ada gap antara penghasilan di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau penguatan ekonomi dalam internal itu pasti semuanya juga pasti inginnya kita tumbuh 7%. Tapi pasti akan selalu ada orang yang atau WNI kita yang mencari pekerjaan di luar negeri. Itu pasti, tinggal bagaimana kalau pilihan mereka apakah dia tinggal, itu sudah ada prosedurnya. Tetapi kalau mereka tetap memutuskan untuk bekerja di luar negeri, itu kita siapkan instrumennya yang lebih baik daripada saat sekarang, yaitu tadi dengan adalah pengembangan instrumen negara. Jadi kita sudah jelas bahwa organisasi negara kita perkuat, sehingga masyarakat yang tetap memilih untuk bekerja migran itu tetap terlindungi. Jadi masyarakat punya pilihan. Kalau ekonominya sudah tinggi, mereka mau balik. Tetapi ada juga ekonomi sudah tinggi, tapi masih mau bekerja di luar negeri yang sesuai dengan pilihan, mereka tetap akan dilindungi secara baik dan proper oleh negara. Oke, itu tadi kemudian yang dijelaskan oleh Mas Bobi dan juga Bu Tuti. Kita masih menunggu nih dari Timnas Amin yang sampai saat ini kita masih mencoba untuk menghubungi begitu ya, karena kita tahu ini harus ada 3 pihak begitu ya. Karena debat akan mengusung tema ini, ada pertahanan, keamanan, kemudian geopolitik dan juga hubungan internasional. Tadi kita sudah membahas soal Palestina, kemudian pekerja migran. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana soal pertahanan keamanan, soal alutsista, kemudian juga ada kesejahteraan dari TNI Polri. Kita akan bahas usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas soal debat yang nanti akan dilakukan pada hari Minggu dan diikuti oleh ketiga calon presiden. Ini mengangkat tema soal pertahanan, keamanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas soal bagaimana posisi Indonesia kemudian di mata dunia, di internasional untuk sebagai inisiator perdamaian Palestina, kemudian juga beberapa isu-isu lainnya, dan salah satunya tadi juga sudah dibahas soal pekerja migran, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Nah, untuk di segmen ini saya lebih fokus ke isu pertahanan keamanan yang kemudian juga turut dibahas, dan pastinya ya lagi-lagi ini tentu soal alutsista. Bahkan kalau kita melihat begitu calon presiden nomor urut 3 ini Pak Ganjar sempat menyoal soal modernisasi alutsista, tapi belinya pakai pesawat bekas nih katanya. Ini maksudnya gimana sih, Bu Tuti? Ya maksudnya kalau kita mau modernisasi dalam bidang senjataan, ya kita harus swadaya dalam bidang senjataan, Mbak. Saya juga pernah membaca bahwa Indonesia pernah mendapat sumbangan F-16 dari Amerika waktu Presiden Obama di Bali. Tetapi untuk maintain-nya itu lebih mahal daripada pembelian itu, Mbak. Artinya kalau kita Pak Habibie membuat PTDN, tentang pesawat juga bisa dikembangkan lagi. Misalnya kita membuat pesawat tempur, kan sudah pinter Indonesia. Jadi harus ada Habibie baru untuk membuat alutsista yang lebih canggih gitu, Mbak. Jadi kalau lebih bagus, Indonesia itu kan sumber dayanya luar biasa, Mbak. Tanah kita itu menurut para pujangga itu bagaikan sepungkah tanah surga yang dilempar ke bumi. Artinya sangat luar biasa, sumber daya kita bagus, orang-orang kita juga bagus, ada sarjana nuklir. Kita juga bisa membuat kemandirian alutsista sendiri, Mbak, tidak membeli barang-barang bekas gitu. Oke, jadi lebih kemandirian di dalam negerinya sendiri. Mungkin kalau misalkan kalau saya beranggapan kenapa beli bekas karena lebih murah begitu? Tapi beli bekas itu namanya barang bekas, Mbak. Barang bekas tetap tidak bagus, lebih bagus adalah barang baru, Mbak. Oke, Mas Bobi, tanggapan Anda soal ini? Ya, jadi kita ini kan punya Undang-Undang Industri Pertahanan 2012. Di situ disebutkan bagaimana tata cara pembelian. Kalau dalam persenjataan itu kan ada 2 hal. Ada
prajurit yang dipersenjatai atau senjata yang diawaki. Nah, khusus untuk senjata yang diawaki ini baru bekasnya itu tidak masuk di dalam definisi. Di definisi itu adalah life cycle-nya, berapa lama bisa dipakai. Dan yang sering dipolemikan itu adalah karena ada definisi transfer of technology yang selalu diinterpretasikan transfer of technology itu itu harus barang baru. Nah, ini yang berbeda pemahamannya dan harus disampaikan kepada publik. Jadi selama life cycle-nya itu memang masih masuk digunakan, itu bisa. Termasuk kenapa F-16 itu ada waktu tersebut. Ada lagi misalkan Leopard. Dan semuanya itu tidak ada pelanggaran undang-undang karena yang harus dipahami adalah penggunaan senjata yang diawaki itu adalah life cycle-nya. Memang paling ideal adalah kalau semuanya baru, tetapi kita ada keterbatasan. Apa keterbatasannya? Adalah kemampuan readiness atau tingkat siapan. Kita sudah kehilangan 12 atau satu skuadron pesawat F-5E Tiger. Sedangkan untuk membeli baru, udah disourcing ke seluruh dunia dengan politiknya, dengan ada catsanya, itu paling cepat adalah 2026. Sedangkan dinamika kita, dinamika regional, termasuk juga adalah penguatan dari AUKUS, termasuk juga adanya dinamika di Laut Cina Selatan, kita sudah hampir 10 tahun kita kehilangan formasi pesawat, sehingga yang dimungkinkan adalah pesawat dengan life cycle yang masih cukup untuk melakukan tingkat kesiapan pengamanan di udara. Oke, Jadi tapi itu dulu. bukankah Jadi perawatannya jauh lebih besar juga kalau misalkan belinya yang bekas, Mas Bobi? itu kata siapa? Jadi maksudnya kita serahkanlah pada ahlinya. Yang ahlinya itu ya tentu militer itu sendiri. Jadi kita harus memastikan bahwa life cycle tersebut, pembelian tersebut itu sudah mendapatkan pengawasan dari pembelian dari instrumen negara, baik itu dari internal, baik itu dari BPK, BPKP, lantas ada dari bea cukai, ada dari pajak, dan juga kalau dalam khusus untuk pembelian alutsista itu ada KKIP, yang KKIP itu elemennya adalah juga masyarakat di situ. Jadi kita harus memastikan pembeliannya transparan, tidak ada pelanggaran undang-undang, dan juga life cycle-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau kita lihat ya dalam visi misi Prabowo Gibran bisa ditampilkan ini anggaran pertahanan ini memang harus besar. Tahun ini saja bisa mencapai 140 triliun rupiah, Mas Bobi. Memang apa saja yang Betul. kemudian masih kurang? Kalau Jadi dirasa? begini, kalau kita lihat di regional adalah yang rasio yang paling aman itu adalah 1% dari PDB. Dan kenapa kita sangat yakin kita bisa mampu memenuhi sampai 1% PDB di masa-masa depan. Dengan kita balik geser ke sampingnya, dengan adanya penguatan dan pengedepankan hilirisasi yang dari satu sektor saja, ada pertumbuhan kenaikan pendapatan negara itu sampai 10 kali lipat. Itu baru dari satu sektor, misalkan dari nikel. Dan dengan kalau misalkan ini diikuti oleh sektor-sektor lainnya, pertumbuhan di atas 7% itu adalah suatu hal yang niscaya. Nah, oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi tersebut, ini sangat mungkin kita mampu meraih 1% dari PDB. Kenapa 1% dari PDB? Karena kita memiliki rasio prajurit yang masih kurang dalam melindungi masyarakat berdasarkan rasio WNI kita, masyarakat kita. Lantas dari rasio luas wilayah dengan adanya cuma 400.000 anggota TNI untuk wilayah kita yang sangat besar, satu prajurit itu harus melindungi 700 km, itu kan tidak mungkin. Nah, untuk memastikan hal tersebut bisa terlindungi dengan baik, kita adalah meningkatkan mobility. Mobility itu dengan apa? Dengan ada kemampuan taktis mobilitas seperti pesawat. Dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Memang idealnya kita pesawat baru. Pesawat baru itu tadi kita ada waktu jedanya. Sama kalau kita bilang obat yang paling baik untuk orang lapar itu adalah dengan makan. Tapi makan bagaimana caranya? Dalam waktu yang sangat singkat harus dipastikan itu ada. Nah, inilah yang terbaik sehingga dalam pengembangan organisasi militer kita sudah memperkuat dengan Kogab Wilhan 1-3 ini memastikan mobilitas untuk melindungi dengan segala kekurangan yang ada pada saat ini. Oke, Mas Bobi, Bu Tuti, kita sudah bergabung bersama dengan kita, sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Timnas Amin, sudah ada Pak Sukamta. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukamta. Melalui sambungan Zoom. Oke, nampaknya masih perlu diperbaiki kembali
saluran komunikasinya bersama dengan juru bicara Timnas Amin, yakni ada Pak Sukamta. Kita lanjutkan kembali, Bu Tuti. Anda melihatnya apakah anggaran 140 triliun rupiah ini apakah sudah cocok atau sudah sesuai? Ya, bisa juga. Saya melihat, saya pernah membaca, Mbak, anggaran pertahanan yang di Amerika itu 350 miliar US dollar per tahun untuk pertahanan. Sementara di Eropa, Uni Eropa itu 170 miliar US dollar per tahun. Jadi kalau terjadi perang dunia itu yang menang adalah Amerika, karena Amerika itu menomorsatukan anggaran negara dalam bidang alutsistanya. Kalau kembali ke Indonesia, anggaran militer itu juga harus besar karena untuk pertahanan keamanan negara. Tentu dengan alutsista yang bagus. Saya juga menyayangkan ya bahwa setiap angkatan udara itu latihan itu pesawatnya selalu jatuh dan mati. Bukannya matinya itu karena melawan musuh, tapi matinya adalah di dalam negeri yang karena latihan. Ini juga menjadi introspeksi bagi pertahanan kita, khususnya angkatan udara. Jadi untuk dalam hal ini alutsista dalam negeri juga harus diperbarui dengan berbagai macam instrumen tentunya. Pertama dari sumber daya manusianya, yang kedua dari alutsistanya, yang ketiga adalah teknologinya, yang keempat adalah dari persenjataannya. Ini menjadi hal yang penting karena di masa depan pertahanan keamanan itu juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi jika negara itu tidak aman. Jadi dalam hal ini tim dari kami itu mentransformasi alat alutsista yang bagus. Tentu tadi bahwa alutsista itu harus diperbarui karena udah zaman dari dulu kala, zaman pemberian terus, kita harus mandiri dalam alutsista. Gitu Mbak. Oke, nah ini juga menjadi perhatian adalah tidak hanya soal alutsista ya, Mas Bobi, kemudian Bu Tuti, nanti kita akan sapa lagi, kemudian Pak Sukamta, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Nah, Pak Kamta, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kamta, Sukamta. Pak Sukamta? Pak Sukamta masih di mute untuk audionya. Pak Sukamta, Assalamualaikum. Pak Sukamta. Oke, kita masih perbaiki ya komunikasi kita dengan juru bicara Timnas Amin, begitu dengan Pak Sukamta. Sayang sekali, tapi kita akan terus mencoba. Assalamualaikum Pak Sukamta. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jelas terdengar ya dari studio ya Pak Sukamta ya. Iya, udah terdengar. Oke, kita masih membahas nih Pak Sukamta dengan ada Bu Tuti dan juga Mas Bobi juga di sini. Bagaimana soal debat calon presiden soal geopolitik, pertahanan, keamanan, dan juga hubungan internasional. Ini yang sekarang fokusnya adalah soal alutsista. Nah, untuk Timnas Amin sendiri yang mengusung perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Anies Muhaimin soal alutsista ini? Jadi kalau soal pertahanan ini, jadi ada 3 kuncinya ya, bahwa pertama Pak Anies itu menyampaikan kira-kira pertahanan kita itu yang pertama kita jadikan ASEAN, karena Indo-Pasifik ini akan menjadi wilayah yang panas kira-kira, banyak karena ini menjadi pusat pertumbuhan dan banyak aktor, sedang ada konflik di Cina Taiwan dan seterusnya, di Laut Cina Selatan sedang konflik. Nah, kita ingin menjadikan ASEAN ini sebagai beranda bersama-sama bagi Indo-Pasifik, sehingga semua aktor yang bermain di Indo-Pasifik itu harus bermitra dengan ASEAN, itu satu. Dan kita berharap ASEAN ini menjadi kawasan yang damai, dan Indonesia sebagai the big brother itu akan terus menjadikan ASEAN ini sebagai sebuah keluarga besar ASEAN. Menjadi kawasan yang ramah, yang damai, dan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita berharap
ancaman dari ASEAN itu sudah tidak ada, sehingga karena ASEAN kita harapkan menjadi kawasan yang lebih damai, Indo-Pasifik menjadi lebih cool, lebih damai, kebutuhan alutsista yang kita proyeksikan ke depan ini bisa kita tata dengan lebih tidak tergesa-gesa. Nah, hari ini kita akan masih punya MEF yang akan berakhir di tahun 2024, ya. Nah, Pak Anies itu membuat konsep berikutnya, kita tidak lagi MEF, tetapi kita pakai NEF, New Emerging Force, ya. Jadi New Essential Force, bukan Minimum Essential Force. Intinya adalah alutsista yang berbasis kepada fungsi dan adaptasi teknologi. Sekarang ini banyak alutsista yang mungkin tidak harus posturnya besar-besar, tetapi efektif, efisien, canggih, pengadaannya tidak terlalu rumit. Itu mungkin akan menjadi prioritas dan adaptability-nya tinggi. Nah, termasuk adaptability itu adalah tentu anggota TNI itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pertahanan ini dalam konteks mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI dan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan itu juga dimulai dari diplomasi kita. Jadi pertahanan yang paling luar itu adalah para diplomat di medan diplomasi, bukan di medan perang. Medan perang itu terakhir, itu penting, tetapi kita berharap dalam 5 tahun ke depan ini diplomasi kita lebih di depan, lebih unggul. Itu kira-kira yang akan disampaikan oleh Pak Anies dalam debat yang. Jadi kalau untuk Timnas Amin bisa dikatakan untuk pembelian alutsista, modernisasi alutsista ini bukan menjadi prioritas utama, begitu? Konsepnya bukan lagi MEF tetapi NEF, New Essential Force. Ya. Dengan anggaran kalau tahun ini saja anggarannya ada 140 triliun rupiah. Nah, kalau kemudian Anies Muhaimin terpilih nanti di 2024, apakah akan sebegitu besar anggarannya atau lebih setengahnya, kurang dari setengahnya? Jadi 140 triliun itu adalah anggaran tahun ini untuk Kemhan TNI, Mbak. Saya kira Mas Bobi itu tahu persis, ya, beliau masih di Banggar. Itu anggaran Kemhan TNI untuk seluruh kegiatan TNI. Padahal memang idealnya 1% dari PDB itu kira-kira ada 230 triliun, ya. Tetapi memang ke depan kalau Pak Anies jadi presiden dipilih oleh rakyat, insya Allah akan dilakukan penataan APBN dengan lebih baik lagi. Nah, bahwa nanti kebutuhan untuk Kemhan TNI dan belanja alutsista itu akan ditata sesuai kebutuhan. Persoalan utama belanja TNI itu hari ini bukan soal besarannya saja, tetapi seringkali adalah sistem dan metodologi pengadaannya. Seringkali barang yang dibeli tidak diperlukan, barang yang diperlukan tidak dibeli. Jadi kayak tank Leopard itu belanjanya sangat mahal, tidak efisien, dan tidak bisa digunakan. Sekarang menjadi barang rongsokan, barang mangkrak. Nah, kita tidak ingin hal yang seperti itu terulang kembali, bukan belanja hanya untuk belanja. Nah, itu sudah selesai masalah yang seperti itu. Tanggapan apa, tanggapan Anda, Mas Bobi, soal ini? Ya, kalau misalkan pembelian itu pasti masing-masing memiliki prioritas-prioritas, sehingga kita ingin memastikan bahwa sistem pertahanan itu memang berbeda dengan MEF yang dimulai 2009 sampai 2024 itu, yaitu berdasarkan ancaman, berbasis ancaman atau threat. Nah, sedangkan yang Prabowo Gibran akan lakukan di masa depan adalah memastikan berdasarkan capacity threat. Apa contohnya capacity threat? Adalah misalkan perang yang bukan konvensional,
seperti misalkan perang cyber. Ini yang kita ingin memastikan bahwa kemampuan alutsista kita mampu untuk adaptif dengan zamannya, bukan hanya berdasarkan perang konvensional saja. Kita sudah melihat baru-baru ini di Ukraina, di Rusia, di mana barang-barang besar itu bisa dirontokkan dengan barang-barang yang kecil. Itu adalah berdasarkan capacity threat. Ini yang akan dibangun di dalam pembangunan militer berikutnya. Oke, Bu Tuti, tanggapan Anda soal ini. Kalau Timnas Amin mengatakan tidak ada ancaman yang kemudian begitu harus dikhawatirkan. Jadi kemudian pembelian alutsista itu memang harus diperbaiki lagi begitu. Kalau Bu Tuti sendiri sepakat dengan ini? Enggak, saya tidak sepakat, Mbak, bahwa ancaman di masa depan itu adalah sangat luas karena Indonesia ini sudah, contohnya di Papua itu banyak gerakan-gerakan Greenpeace yang akan memisahkan Indonesia dari Papua. Karena itu ancaman kedaulatan NKRI. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Dan negara Indonesia itu negara yang sangat kaya raya gitu. Jadi pertahanan keamanan nomor 1. Untuk itu maka kali kami tim Ganjar Mahfud, tim Ganjar Mahfud, satu bahwa kita harus pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat semesta itu yang masih kita pegang, yaitu sis hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh rakyat semesta untuk melindungi tanah airnya dimanapun dia berada, Yang kedua adalah tentang modernisasi alutsistanya, Mbak, itu penting. Karena masa depan itu adalah kita berhadapan dengan bangsa-bangsa yang maju. Yang tadi bahwa anggaran militernya 350 miliar US dollar per tahun, Mbak. Dan sekarang ancaman-ancaman perang itu di mana-mana, ya kan? Sekarang ada di Korea Selatan, Korea Utara, ya kan? Kemudian di Laut Cina Selatan. Kemudian di Israel dan Palestina. Indonesia itu negara yang amat sangat rentan terhadap penjajahan asing. Penjajahan asing itu ada 2, penjajahan ideologi dan penjajahan secara militer gitu. Jadi bangsa Indonesia harus kuat keamanannya, kuat pertahanannya dari sisi mentalnya, dari sisi persenjataannya. Oke, ini juga yang kemudian tadi sudah disinggung sama Mas Bobi adalah soal perang siber. Mas Bobi, kita ketahui ada beberapa permasalahan ya soal keamanan siber kita pada saat kemudian kita lihat data bocor KPU, kemudian pada saat itu website dari DPR juga sempat dihack begitu kalau Anda ingat. Nah, untuk pasangan Prabowo Gibran, Mas Bobi, keamanan siber seperti apa yang kemudian nanti akan ditebalkan? Seperti apa? Apalagi ini juga soal menyangkut anggaran juga ya, soal keamanan siber ini. Ya, paling utama adalah memastikan bahwa undang-undang keamanan cyber itu akan ada di dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena adanya undang-undang keamanan cyber ini memastikan instrumen negara yang mana yang bertanggung jawab atas adanya peretasan-peretasan atau keamanan cyber di lembaga negara. Ini yang sampai saat ini, karena saat ini adalah kelembagaan tersebut bentuknya masih di level perpres saja. Ini yang akan ditingkatkan menjadi level undang-undang. Karena sifatnya koordinatif, ini adalah memastikan bahwa lembaga yang ditugaskan untuk melindungi keamanan cyber itu akan menjadi koordinator keamanan cyber di lintas sektor. Dan khususnya adalah di lembaga dan instansi negara. Ini yang memastikan secara kelembagaan negara ini instrumen ini berfungsi dengan baik. Kalau soal teknisnya, apakah itu peralatannya sampai level berapa, itu kan adalah di tingkatan pelaksanaan. Secara teknis ya, Bu Tuti, seperti apa kalau untuk penebalan untuk keamanan siber? Karena kan kita tahu kemarin sempat ada permasalahan data bocor di KPU, kemudian juga ada di-hack juga website DPR kalau tidak salah begitu. Nah, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri seperti apa untuk keamanan siber ini? Kenapa kemudian menjadi fokus juga dari Ganjar Mahfud? Ya saya setuju juga bahwa kita harus ada undang-undang keamanan cyber itu menjadi prioritas utama. Kenapa? KPU harus netral karena kan dia panitia. Panitia itu harus netral kepada seluruh kontestasi. Panitia harus netral sehingga hasil dari kontestasi itu adalah kredibel, legitimate gitu. Artinya selama ini kan sudah terbukti bahwa mereka itu
ada ya, saya tidak dengan pasangan C ya, tapi tidak netral gitu dengan beberapa berita-berita itu gitu. Artinya apa? Kalau seluruh panitianya netral mulai dari desa sampai tingkat nasional, maka kita akan mendapatkan kepemimpinan legitimate itu yang diakui rakyat, dan memang kita nggak ada konflik-konflik lain, nggak ada konflik politik. Misalnya harus mengadukan ke MK. Karena apa? Karena panitianya netral. Panitianya tidak memihak kepada pasangan calon 1, calon 2, dan calon 3. Siapapun boleh beradu gagasan gitu. Siapapun harus mempunyai kepemimpinan yang kompetensi sehingga tidak terjadi desintegrasi. Jadi menurut kami dari tim Ganjar Mahfud, Indonesia untuk menuju emas adalah pemimpin yang bagus, yang lembut, yang menegakkan hukum, yaitu Ganjar Mahfud adalah jawaban solusi pemilu 2024. Terima kasih. Oke, Pak Sukamta, untuk soal keamanan siber ini seperti apa kalau Anda melihatnya dari Timnas Amin yang perlu dirubah atau karena Anda juga kemudian Timnas Amin ini mengusung soal perubahan. Keamanan siber seperti apa yang nantinya akan dirubah? Oke, sebelum ke situ saya ingin luruskan sedikit Mbak Adisti. Jadi Amin ini bukan berarti tidak mau belanja alutsista. Yang saya ingin katakan adalah dengan model pendekatan baru, pendekatan geopolitik dan juga pertahanan yang baru ini, itu tidak perlu mendesak sekali belanja alutsista sampai beli barang bekas. Jadi itu yang ingin saya katakan. Okay. Cukup dengan schedule yang ada itu diteruskan sambil melakukan belanja sesuai konsep yang baru dan perencanaan yang baru yang disebut NEF, New Essential Force tadi. Tentang cyber, memang ini akan menjadi persoalan yang sangat serius. Sejak awal kita punya pandangan cyber ini harus menjadi sebuah kekuatan baru dan perlu menjadi perhatian. Betul, kami setuju dengan yang disampaikan Mas Bobi. Kita memang perlu ada undang-undang cyber yang selama ini kita ini punya lembaga yang mengurusi cyber tersebar di mana-mana, tetapi pengaturannya tidak komprehensif. Nah, sampai termasuk urusan pertahanan yang melibatkan cyber, itu sampai hari ini tidak jelas siapa yang harus melakukan apa. Itu memang harus menjadi prioritas untuk penataan, dan Amin sudah masuk menjadi visi misi Amin untuk menata urusan cyber ini. Baik itu soal pertahanan keamanan cyber, soal penataan sistem cyber di Indonesia secara keseluruhan, itu akan ditata semuanya. Nah, selama ini ada BSSN, ada BIN, ada Polri juga punya cyber. Sementara kejahatan-kejahatan cyber itu volumenya dan intensitasnya makin besar, kemungkinan unit-unit cyber ini akan perlu dinaikkan statusnya. Nah, tapi yang paling pokok adalah seluruh pengaturan ini harus dengan menggunakan undang-undang yang komprehensif. Dengan pengaturan yang setingkat undang-undang, paling tidak cukup dengan Kepres atau Perpres. Oke, Pak Sukamta, terakhir ini soal kesejahteraan prajurit TNI dan juga Polri. Kalau tidak salah ini saya membaca pemerintah awal tahun ini memastikan gaji pegawai negeri sipil TNI dan juga Polri serta pensiunan naik. Anda setuju? Oh ya, itu bagian dari komitmen. Jadi memang salah satu komitmen kita adalah kenaikan gaji TNI Polri dan ASN. Tetapi itu semua tidak berdiri sendiri. Itu bagian dari kenaikan kemakmuran bersama. Karena cita-cita Amin adalah tahun 2045 itu bukan lagi semata-mata Indonesia menjadi negara nomor 4 pendapatannya. Tetapi tahun 2045 itu adalah negara, visi Amin Indonesia menjadi negara dengan kemakmuran bersama yang merata, dengan tingkat yang lebih tinggi. Otomatis TNI, Polri, ASN itu juga akan ikut makmur bersama dengan seluruh rakyat Indonesia yang lain. Gitu. Itu yang menjadi visi kami. Mas Bobi, singkat saja soal kesejahteraan TNI Polri.
Ya, sebagai kepala pemerintahan, Prabowo Gibran akan memastikan adanya lembaga instrumen yang akan mendukung kesejahteraan TNI untuk bisa mengakses masa pensiunnya, untuk bisa mengakses pendidikan, untuk bisa mengakses kesehatannya. Oleh karenanya, solusinya bukan hanya semata kenaikan anggaran saja, tetapi memastikan adanya lembaga-lembaga yang mendukung, seperti adanya Universitas Pertahanan yang mendukung pembentukan dokter-dokter baru yang nantinya masuk di dalam rumah sakit militer yang bisa melayani para prajurit beserta keluarganya. Lantas juga prodi-prodi lain seperti pembentukan SMA unggulan di berbagai daerah agar prajurit bisa juga mengakses pada pendidikan yang layak dan juga masyarakat juga bisa ikut menikmatinya. Jadi sebagai kepala pemerintahan adalah memastikan kesejahteraan tersebut itu bisa didukung bukan hanya semata menunggu adanya pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan adanya lembaga atau instrumen negara yang mendukung terhadap roadmap untuk memastikan kesejahteraan dan profesionalitas prajurit TNI. Oke, Bu Tuti, soal kesejahteraan TNI Polri. Ya, setuju, Mbak. Setuju. TNI Polri harus sejahtera. Jadi dari Ganjar Mahfud itu dia punya program satu keluarga satu sarjana dari TNI atau Polri. Kemudian nanti saya bacakan ini, Mbak. Untuk visi dari pertahanan Ganjar Mahfud, kedaulatan NKRI dengan sistem 5.0, modernisasi pertahanan sakti, prajurit sejahtera, industri pertahanan keamanan kelas dunia, benteng pertahanan Nusantara, dan perisai cyber Nusantara. Oke, jadi tiga paslon ini sepakat untuk kemudian memberikan kesejahteraan yang lebih terhadap TNI Polri karena memang ini merupakan garda terdepan untuk pengamanan di daerah perbatasan pastinya dan juga untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Bu Tuti sudah bergabung, kemudian ada Mas Bobi juga sudah menyampaikan visi dan juga misinya dan juga ada dari juru bicara Timnas Amin, Pak Sukamta juga telah bergabung. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Bu Tuti telah bersama kami. Kita akan tunggu bagaimana penampilan debat calon presiden di 7 Januari 2024 ini di hari Minggu dengan mengusung tema kemudian pertahanan, keamanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Tentu kita akan betul-betul melihat bagaimana ketiga calon presiden ini bisa mendeliver gagasan yang mengena di hati rakyat. Terima kasih Bu Tuti, Mas Bobi dan juga Pak Sukamta. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pak Bu Tuti, Mbak Adi.